Mental pemenang. Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak menyerah dengan keadaan, lari dari masalah, larut dalam kegagalannya, namun orang yang mampu bangkit, melangkah maju, berjuang dan taklukkan segala rintangan-rintangan untuk sampai pada tujuannya. Tuhan Yesus menghendaki kita agar menjadi pemenang. Menang terhadap segala belenggu persoalan kehidupan kita. Dosa, kuasa iblis, daya tarik dunia, menang terhadap keinginan daging, untuk masuk dalam rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik buat hidup kita. Masalah boleh ada, persoalan dan badai kehidupan boleh datang, tetapi Yesus tetap baik dan sangat baik buat kita. Pribadi yang menjadi pemenang adalah orang yang sudah punya sertifikasi mental yang tahan uji, alias tidak cengeng, dikit-dikit ngambek dan menyerah, tetapi punya integritas tinggi, kepribadian yang kuat dan tangguh. Mental pemenang dan teruji hanya didapat dari tes uji percobaan. Maka tetaplah berbahagialah dalam dan mengucap syukur walau di tengah pencobaan dan persoalan hidup. Berbahagia dan mengucap syukur di tengah masalah finansial yang serba kekurangan, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, di dalam duka, di tengah usaha yang mengkhawatirkan, di tengah tekanan pekerjaan, di dalam segala kegagalan dan kegagalan kita adalah tentu suatu situasi ngeri-ngeri sedap. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Untuk itu, tidak ada alasan buat kita menyerah kalah dalam hidup ini. Tidak ada alasan juga untuk tidak mengucap syukur. Tetapi ada lebih dari 1001 alasan untuk kita harus tetap teguh untuk menjadi pemenang. Punya mentalitas pemenang yang sudah teruji. Untuk jadi pemenang, punya mentalitas pemenang, saudara harus masuk dalam ring pertandingan. Area lomba, ikut berproses, sekalipun itu sulit bagi saudara, sesuatu yang tak mungkin, mustahil, tetapi bersama Tuhan, saudara pasti bisa. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apapun yang menjadi rintangan saudara, saudara dihianati, difitnah, dipandang rendah dan tidak dihargai. Tetapi karena Tuhan yang utus saudara untuk jadi pemenang, tetaplah setia dan hadapi segala tantangan.
Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam masa ujian datang, tetaplah percaya bahwa hikmat Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan bekerja dan bertindak mengubah segala keadaanmu yang terbatas. Tidak mungkin menjadi sangat mungkin karena kuasa dan mujizatnya masih ada buat saudara. Mari berikan cintamu yang tulus pada Tuhan. Masuk dan dalam hadiratnya, dalam dan lebih dalam lagi, dan saudara akan menemukan mutiara kasih yang tak terukur, sungguh indah dan menakjubkan. Belajar dari sikap Paulus yang punya mental pemenang dan sangat teruji. Walaupun dia menghadapi banyak tantangan yang berat, banyak yang mencoba menghalangi dalam pelayanannya, dimasukkan dalam penjara, tetapi dia tetap kuat dan tidak menyerah dan mundur. Paulus fokus pada yang di depan dan pada tujuannya. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, mengarahkan pandangan pada Tuhan, mata yang tertuju padanya. Dengarkan panggilan buat saudara untuk menyenangkan dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan harus menjadi pendeta, berkhotbah di mimbar besar, pakai jubah, tetapi lewat cerita hidup saudara, sikap dan perbuatan baik saudara yang terkecil dan sesederhana sekalipun, saling mendoakan, menyapa, memberi semangat, support, memberi senyuman, bahkan mungkin menjadi pendengar yang baik pun menjadi bagian pelayanan dan menyenangkan hati Tuhan. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Allah yang terus memproses kami, yang menyertai kehidupan kami, yang membentuk kami Tuhan. Ya Allah Bapa, sekalipun persoalan ada, masalah ada Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Engkau Allah ada yang lebih besar dari setiap permasalahan kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang menuntun kami supaya kami Tuhan boleh menjadi manusia, menjadi orang yang teruji. Sehingga kami boleh yang kuat dan yang tangguh, dan kami yang berkenan, yang sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami, pakailah kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melewati masa-masa kami. Jangan tinggalkan kami satu detik pun Tuhan. Beri kami Roh Kudus-Mu supaya kami Tuhan boleh kami melewati hari-hari kami dan menjadi pemenang, menyenangkan, yang cinta dengan Engkau dengan setulus hati. Iya Bapa. Terima kasih buat pekerjaan-Mu yang terus luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat karya salib-Mu, sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang dalam letih lesu, yang dalam duka Engkau beri kekuatan dan penghiburan. Terima kasih juga Tuhan berkat-berkat yang kami terima Tuhan. Napas kehidupan, hari yang baru. Dan kami berterima kasih buat orang-orang yang di sekeliling kami, orang yang mencintai kami Tuhan, keluarga kami, pekerjaan, usaha kami Tuhan. Dan kami juga berterima kasih buat masa depan yang Kau sediakan bagi kami yang terbaik. Dan yang Kau berikan kepada kami Tuhan berkat-berkat yang berkelimpahan. Sehingga kami Tuhan boleh juga menjadi berkat, saluran berkat buat yang lain.
Terpujilah Engkau Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak terus menerima berkat-Mu yang akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa hari ini sampai Maranatha. Amin.